Afwan Ustadz mau bertanya, bagaimana menghadapi suami yang egois, suka mencurigai atau cemburu dan menyalahkan Ustadz? Kita tanya dulu, apa alasan sampai suami bertindak seperti itu? Sebab eh, pertama, tidak akan mungkin seseorang bisa melakukan tindakan seperti itu kalau sekiranya kita tidak pernah melakukan sebuah kesalahan, ya. Ataukah kemudian eh, suami suka berprasangka sendiri. Oleh karena itu, kalau suami berprasangka seperti itu, tunjukkan bahwa kita tidak seperti itu. Iya, jangan kemudian kita mendiamkannya, yang kemudian bisa membawa dia dalam prasangka tersebut. Eh, kita bicara dari hati ke hati kepada suami kita, ya. Apa yang eh, dia sangkakan itu kepada kita. Sebab lebih enak kita begini, kita lebih bagus bertengkar daripada kemudian saling mendiamkan. Akhirnya nanti bisa seperti api dalam sekam, yang kalau suatu ketika tiba-tiba terkumpul, akhirnya dia meledak. Jadi kalau ada hal-hal seperti itu kita selesaikan secepatnya. Ya, kalau dia suka berprasangka kepada kita, sampaikan. Dan kalau memang hal itu, maaf ini kalau mungkin menurut suami itu adalah benar dan kebenaran itu menurut syariat, maka kita harus tunduk kepada hal itu. Misalnya saja gini, di dalam ajaran agama kita kan pada dasarnya kalau kita sudah bersuami tidak boleh menerima tamu laki-laki kalau tidak ada suami di rumah. Tidak boleh dibonceng kalau laki-laki lain. Kemudian tidak boleh kemudian kita berbicara dengan laki-laki selain daripada mahram kita. Nah, ini yang kadang-kadang menimbulkan kecurigaan kepada suami. Apalagi kemudian maaf ini, kadang-kadang kita komunikasi lewat WA, lewat telepon bersama dengan laki-laki lain. Ya, ini bisa saja menimbulkan kecurigaan kepada suami, dan laki-laki mana yang tidak cemburu dengan hal tersebut. Nah, apatah lagi dalam ajaran agama kita kalau seorang laki-laki tidak cemburu kepada istrinya, dalam artian maaf ini, misalnya istrinya dibonceng sama orang lain, bicara sama orang lain, pandang-pandangan berduaan dengan orang lain, kemudian menerima tamu di rumah kita tanpa ada mahram dalam rumahnya, lalu tidak punya rasa cemburu, maka jangan sampai kita tergolong laki-laki dayuts, ya, laki-laki yang tidak punya harga diri. Oleh karena itu, kita harus sampaikan kepada dia apa masalah, apa masalahnya, kenapa dia curiga dengan kita, ya. Sehingga kalau ini terungkap, kalau memang tidak benar kita adakan pembelaan diri. Sekalipun mungkin kita, ya dampaknya kita harus bertengkar, tapi lebih bagus kita sekali lagi kita bertengkar dalam perkara seperti ini daripada dia seperti api dalam dalam sekam. Akhirnya sedikit demi sedikit insya Allah suami kita akan menyadari. Jadi oleh karena itu perlu penjelasan. Sebab kalau tidak ada penjelasan maka tidak akan bisa ada jalan keluar. Oleh karena itu sekali lagi komunikasi dalam kehidupan rumah tangga ini menjadi sesuatu yang sangat sangat penting. Saya kira seperti itu, Bu. Baik.